dengan adanya piring melayang di atas di mana ada empang berada. Apakah sebenarnya piring yang melayang itu dari mana asalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabatku, sahabat YouTuber serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam, serta tak lupa pula para awak media. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saat itu ada seseorang, kebetulan seorang bapak-bapak usia setengah baya sedang mencari rumput, di mana di pinggir empang memang kebetulan subur dengan rumput-rumput untuk memberikan makan kambing. Dikejutkan dengan adanya piring melayang-layang di atas empang, sehingga si bapak itu sempat terkejut dan berdiam sejenak, menghentikan untuk mencari rumputnya sambil memperhatikan. Dia bertanya-tanya, apakah ini? Benda apakah ini? Apakah benda langit jatuh dari langit, atau benda jadi-jadian? Baru kali ini saya melihatnya. Akan kemana dia pergi? Hanya berputar-putar di atas empang. Wah, warnanya kayak piring-piring ajaib yang pernah diceritakan, piring anti basah, piring anti basi. Piring ini yang banyak dicari orang, para kolektor-kolektor yang selalu mencarinya. Lantas tiba-tiba temennya hadir, bikin mengejut, bikin kaget temennya saja. Woi, ngapain lu ngomong sendiri? Lu lihat di depan tuh, liatin. Hah? Kata orang kedua. Itu apaan itu, Bang? Makanya kita lagi ngomong sendiri, lagi ngomongin itu, piring apaan itu? Piring tiba-tiba melayang-layang, baru saja lagi ngarit, saya nyari rumput, belum dapet. Dengan adanya itu saya langsung berhenti. Ini piring apaan, Bang, kira-kira? Kata orang pertama menanyakan kepada orang kedua. Coba perhatikan aja dulu, Bang. Dia mau kemana? Dari tadi, Bang, muter-muter aja di atas empang tuh. Terus orang kedua mengatakan, emang tadinya gimana, Bang? Dari mana? Nggak tahu, dari atas, Bang. Terus muter ke bawah, muter ini aja empang. Saya juga kaget. Baru aja saya lagi ngarit, baru dapat satu cabutan, tiba-tiba ada suara ngomong-ngomong apaan. Oh, nggak taunya begitu saya tengok, wujud piring berputar-putar dari atas ke bawah. Makanya tadi saya ngedumel sendiri bahwasanya ini piring dari langit atau piring jadi-jadian, atau jangan-jangan piring yang biasa dicari orang-orang kolektor yang harganya mahal, yang anti basi, anti basah. Kata si orang pertama mengatakan demikian. Bisa jadi kali ya, Bang, tapi ya nggak sehebat ini, kata orang kedua. Maksudnya? Kata orang pertama, kok dia bisa melayang-melayang sendiri, kayak ada yang menggerakkan. Kita lihat aja. Kalau aja punya kelebihan, ada kodamnya. Begitu dia turun ke air, jelek, dia nancep ke bawah, masuk ke dalam air empang itu. Tiba-tiba air muncul ke atas seperti air mancur, bus ke atas. Lantas si piring itu tiba-tiba ada di atas, di mana air mancur berada. Di atas sana melayang lagi, berputar lagi, jatuh di depan si bapak yang lagi nyari rumput. Bluk. Si bapak itu sempat sontak, kaget dibuatnya. Dia bingung,
Sambil ketakutan dan bingung, tetap bertahan dan tutup piring. Lantas sekalipun dia takut dan penasaran, dia bertanya, "Kamu siapa? Kenapa kamu jatuhnya di tempat saya? Saya akan terima kalau kamu mau ngomong. Kamu siapa sebenarnya? Kok kamu bisa melayang-layang begini?" Tiba-tiba di telinga kanannya dia mendapatkan suara bahwasanya saya adalah piring diciptakan zamannya presiden pertama. Namun saya beda karena memiliki kodam. Memang banyak orang kolektor mengatakan gila-gila adanya piring anti basah, anti basi. Memang betul adanya, namun kebanyakan itu palsu. Sayalah yang asli, yang memiliki kodam. Lantas si bapak itu mengangguk-anggukan kepala. Teman satunya sambil jawil tangannya, "Lu ngangguk-ngangguk doang kenapa sih?" "Diam bang, saya dengar suara dari telinga." "Terus gimana?" "Berarti ini rezeki Anda, bawalah saya." "Siapakah Anda sebenarnya? Bisa wujudkan diri Anda." Tiba-tiba si kodam itu berwujud sebagai seorang wanita bidadari. Karena memang dikenal dulu adalah zaman Pak Soekarno adalah yang dikenal dengan piring anti basi, anti bau adalah tulisan-tulisan Cina. Disitulah bidadari Cina dengan khasnya, dengan berpakaian layaknya tradisi Cina yang ada. Lantas bukankah kamu kodam tidak lepas dari bangsa jin? Kata si orang tersebut mengatakan demikian. "Ya betul, tapi saya jin yang buat, bukan untuk kejahatan, tapi saya diperlukan untuk kebaikan. Sebagaimana saya harus bertugas untuk menjaga piring ini. Siapapun yang memakai piring ini, makanan pun tidak akan pernah habis dan tidak pernah basi." "Oh begitu ya? Ya, bawalah ke rumah. Anda taruhlah nasi sebanyak apapun, nanti diambil tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah basi. Anda tidak usah masak kembali." "Oh begitu." Sambil bengong antara percaya dan tidak, si bapak itu mengatakan demikian terus. Lantas tiba-tiba si bapak itu buru-buru pulang, ngajak temennya, "Yuk pulang bang." "Ah lu ngomong sendiri, gue gak diajak ngomong." "Sudahlah, nanti kita ngobrol di rumah," kata orang pertama. Sambil ngobrol kecil, sambil pulang bersama. "Begini bang, karena saya yang kedapatan ini, saya diajak ngobrol, Anda nggak dengar kan? Nah, buktinya saya mendengarkan di telinga kanan saya. Makanya saya ngobrol sendiri, bukan karena saya ngarang, tapi ada yang ngajak ngobrol. Yang punya ini tadi hadir di depan, Anda nggak ngelihat, tidak kan? Nah, saya melihat cewek cantik asli dari Cina, sesuai dengan piringnya, asal Cina. Ini zaman dulu, zamannya presiden pertama, yang dikenal adalah piring anti basi, anti dingin, anti basah.
sesuatu di sini tidak akan pernah habis, misalnya nasi, dan tidak akan pernah bau. Wah, hebat dong, kata orang kedua mengatakan demikian sambil berjalan mereka pulang ke rumah. Lantas, tak lama kemudian, hitungan jam, orang berduyun-duyun berdatangan, termasuk kolektor-kolektor yang ada, sampai terdengar berdatangan ke situ. Si piring itu sudah siap disimpan rapat-rapat, karena si abang itu tahu dengan adanya kolektor pasti mendengar seperti itu akan datang. Lantas si abang tetap menerima dengan baik. Ada kolektor, ada orang yang sekedar bertanya-tanya. Udah hilir mudik datang ke situ. Lantas ada lagi kolektor yang menceritakan, kalau memang Anda betul mendapatkan sesuatu, bisakah diperlihatkan ke saya? Saya akan beli berapapun. Mohon maaf Pak, bukan berarti saya nggak mau. Cukup di video aja ini. Karena ini amanah Pak. Bukan berarti saya nggak mau. Amanah dari Kodam. Jadi piring ini bukan sekedar anti basi, anti bau, tapi dia berkodam. Karena saya diamanahkan oleh Kodam, ya saya jaga amanah itu. Cukup melalui video saja. Coba perlihatkan, lihat sama di video ini. Ukurannya sama. Di situ ada keterangan secara detil, garis lingkar luar, garis lingkar dalam, cekung cembungnya, ketebalan, dan termasuk ukiran-ukirannya. Jelas sekali kan? Di situ memang saya gambarkan, dalam arti kata saya bikin video secara jelas supaya orang puas melihatnya. Ini mohon maaf sebelumnya Pak, bukan berarti saya pelit tidak mau mempertontonkan atau memperlihatkan benda itu, karena amanah saya tetap jaga dengan baik. Lantas tiba-tiba datang lagi beberapa orang korektor dari luar negeri. Waduh, itu hari berikutnya hebat, bisa cepat secepat itu, kata temannya satunya yang tadinya saksi kedua. Hebat Bang, ada yang turis juga datang kemari. Biarkan saja Bang, yang namanya bertamu kita terima dengan baik. Maunya apa? Kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia ya cuekin aja. Dia punya risiko. Kalau mau jadi kolektor bisa bahasa Indonesia. Betul Bang, biarin aja. Wassalamualaikum. Wah, bisa saja dia. Bisa dengan salam baik. Waalaikumsalam. Dipersilakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Kata tuan rumah mengatakan demikian si pemilik piring. Bisa saya perlihatkan dengan piring itu? Mohon maaf, bapak-bapak ini dari mana dan sebagai apa? Saya adalah kolektor dari Amerika. Wah, kok secepat itu bisa mengetahui saya memiliki benda itu? Ya, seorang kolektor cepat tanggap dari mulut ke mulut, dapat informasi dengan cepat. Ini sebelumnya mohon maaf Pak, ini karena amanah, jadi nggak bisa diperlihatkan langsung. Bapak boleh melihat di televisi secara saksama. Yang namanya amanah kita harus jaga, itu satu kuncinya. Dan terus terang tidak diperjualbelikan. Ternyata si orang Amerika itu bikin menggiurkan si pemilik piring tersebut. Mereka berdua berani bayar 5 miliar.
Lantas si abang langsung tarik kembali, mengingat karena amanah dia tidak memikirkan masalah besar kecilnya uang. Dia urungkan niat keinginan mau melepaskan. Saya sudah katakan Pak. Lantas si abang mengatakan demikian, saya tidak akan menjual barang ini. Kalau kalian sudah hadir ke sini, saya suka, silakan lihat yang ada di televisi. Bukan Anda saja, banyak orang kemari hanya melihat di sini. Karena ini menjaga amanah, jadi nggak bisa dibedakan langsung. Sama, saya memberikan gambar yang sama, karena itu yang ambil saya sendiri. Ini bukan piring sembarangan, tapi berkodam, makanya nggak sembarangan disentuh kepada siapapun, kecuali saya pemiliknya. Yang ada nanti, ada yang kecelakaan, saya nggak bisa bertanggung jawab. Lantas si bule ketakutan, wah apa itu berkodam? Nah, ada seorang kolektor profesional, tapi kodam pun tidak paham. Dalam hal Islam, kodam itu hal gaib yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya orang-orang tertentu yang paham, yaitu makhluk dunia lain. Disitulah penunggunya dia ada. Memang kodamnya bukanlah orang Indonesia, tapi orang Cina, sesuai dengan barang yang ada di sini. Karena ini sudah diserahkan ke saya diamanatkan untuk menjaganya. Dan disitulah siapapun yang hadir dipersilakan melihat di televisi saja, seperti itu. Mereka cukup mengangguk-angguk dan mengerti. Lantas sebulan kemudian, si abang ini betul-betul sudah merasakan nikmatnya apa yang pernah diomongkan, diucapkan oleh kodam itu tersebut, bahwasanya istrinya hanya masak sekali nasi, tapi nasinya nggak pernah habis, bahkan nasinya selalu hangat dan nggak pernah masak lagi. Lantas istrinya sempat ngomong, bang, bagaimana kalau satu piring ini bisa bermacam-macam? Ya selain nasi, lauk jadi kita nggak usah bikin lauk lagi. Ah si ibu bisa aja, kata si bapaknya. Ya kali aja bisa. Coba nanti saya komunikasi dengan kodamnya. Kebetulan saat itu malam hari dan sepi. Memang suasana sudah cukup malam dan sudah tidak ada tamu lagi. Lantas mereka berdua masuk ke ruangan khusus yang ada piring itu. Mereka berdua mendekati si piring itu. Lantas si bapak memanggil kodamnya, hai kodam, bisa bicara dengan saya? Bisa, kenapa tidak? Bukankah ini sudah menjadi milikmu? Saya adalah pembantumu. Kapanpun siap saya bantu. Apakah dalam satu piring ini bisa bermanfaat buat lauk pauk? Bisa. Kenapa tidak? Oh, makanya saya izin dulu. Kalau memang bisa, istri saya meminta. Silakan. Nanti istrinya, bukan. Makanya bilang dulu. Kalau nggak tahu, terima kasih. Saya sudah mengerti. Oke, silakan kembali lagi. Ya, terima kasih. Lantas istrinya besoknya beli ayam, beli sate segala macam, dibuat banyak di situ, nggak pernah habis juga, seperti kayak nasi nggak pernah habis, diambil nggak pernah habis dan nggak pernah bau, dan tidak ada lalat, tidak ada sesuatu makhluk-makhluk kecil yang mengganggu makanan itu. Padahal dia hanya sekedar ditutupi semacam penutup nasi yang bolong-bolong. Tersiarlah si keluarga abang itu dari
di seluruh penjuru. Sampai banyak kolektor-kolektor tidak pernah surut, tidak pernah menyerah, datang kembali membujuknya, berapapun akan dibayar, tetap saja kekeh. Si abang itu berpikir kembali, Bu, kita jangan tergiur dengan masalah uang, Bu, sebab ibu sendiri tahu, tidak pernah beli beras lagi, tidak pernah beli lauk lagi. Kalau ibu ingin punya lauk lain, bisa ganti, kan cukup sekali. Terus nanti kalau udah bosan bisa ganti lagi, begitu. Oh gitu ya Pak? Iya. Lantas begitu ada kebakaran, ternyata lingkungan si bapak yang punya piring itu kebetulan rumahnya berdempetan, satu sama lain nempel tembok, semuanya angus. Hanya si abang doang rumahnya yang memiliki piring ajaib yang tidak terbakar, padahal dia rentan dengan kebakaran yang ada di tengah-tengah. Ajib, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar. Lantas temannya yang saksi kedua datang ke situ, Bang, mungkin karena itu kali ya, sampean aman rumahnya, yang lain pada hancur semua. Barangkali ini semuanya karena Allah. Saya juga gak nyangka, Bang. Coba kalau rumah saya kebakaran, gue bangun dari mana, gak punya uang, kata si abang itu dengan polosnya. Padahal selama punya piring itu, dia bisa punya tabungan banyak karena tidak pernah belanja. Yang ada sekali belanja, sekali masak, gak pernah habis. Bahkan kepingin apapun, hanya sekali beli, buah-buahan selalu ada terus. Hanya satu piring itu tidak akan pernah habis. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan mengenai piring ajaib yang melayang-layang di atas empang. Lah kami kupas buat kita semua. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.